Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 2 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 13-17. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga di awal bulan Juni ini kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, ketika beberapa orang Farisi dan Herodian mencoba untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Yesus selalu menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Disinilah Yesus mau mengajak kita semua para pendengar untuk sungguh memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umat beriman. Bahwa kita ini adalah warga negara, tapi juga warga gereja. Sebagai umat beriman, pasti punya tanggung jawab yang sama. Atau seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, bahwa kita menjadi Katolik ini 100% Katolik tapi juga 100% Indonesia. Artinya, kita punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Sebagai warga gereja sekaligus warga negara. Sebagai contoh, kewajiban atau tanggung jawab kita yang wajib kiranya kita berikan kepada pemerintah, kepada negara, tapi juga kepada gereja. Pajak kita juga harus membayar, itu sesuai dengan kewajiban kita masing-masing, entah itu rumah, entah itu kendaraan, dan juga kewajiban-kewajiban warga negara yang lain. Begitu juga sebagai warga gereja, kita juga punya tanggung jawab untuk kehidupan menggereja. Kewajiban tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan, peduli kepada saudara-saudari kita yang miskin, yang menderita. Karena disitulah gereja dipanggil untuk pelayanan. Disitulah gereja hadir untuk masyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Ada banyak kewajiban-kewajiban tanggung jawab kita sebagai anggota gereja, dimanapun kita berada, sesuai dengan wilayah kita masing-masing, entah keuskupan, entah paroki. Kita dipanggil untuk peduli dan memperhatikan tanggung jawab kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, khususnya di dalam hidup kebersamaan sebagai umat, di gereja, di lingkungan, untuk kehidupan bersama, sehingga bisa berjalan dengan baik. Karya pelayanan kita sungguh dirasakan oleh masyarakat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita semua dimampukan untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan warga gereja. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.